Popo dalam kisah Di Atas Langit Ada Langit. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Ken Arok belum tentu ada. Itu tidak jadi soal. Lalu? Dengan naik kereta, beliau bisa putar-putar keliling kota. Sehingga ada kemungkinan akan bersua dengan Ken Arok di mana saja. Karena sebagai orang baru, Ken Arok tentunya sering jalan-jalan, keluyuran, melihat-lihat keramaian ibu kota Tumapel. Masa bodoh? Yang penting, aku menjalankan perintah dengan baik. Selesai. Kebo Ijo, besar banget panggung itu. Panggung itu panggung kehormatan. Di panggung itulah nantinya tempat duduk Kanjeng Aku Tumapel Tunggul Ametung bersama istrinya Den Ayu Putri Kendedes beserta para pembesar lainnya. Iya? Ken Arok. Iya. Apakah kau belum pernah melihat pesta Hari Raya Bulan Caitra yang dirayakan secara besar-besaran? Belum. Pantas. Kau terbengong-bengong. Nampak sangat kagum menyaksikan semuanya ini. Setiap tahun aku memang selalu merayakannya. Tapi secara sederhana saja. Makanya aku bingung melihat perayaan di sini megah dan meriah. Besok pada puncak acara pesta Hari Raya Bulan Caitra ini akan meriah sekali. Selama 3 hari berturut-turut di alun-alun ini diselenggarakan pelbagai acara hiburan. Hebat benar. Sampai 3 hari berturut-turut. Setahun sekali kan tidak apa-apa, Ken Arok. Ya, bolehlah. Ada kereta dari Keputren. Mana? Itu, muncul dari arah timur menuju ke sini. Bagus sekali kereta itu. Ditarik 4 ekor kuda putih. Pasti kereta milik pembesar kadipaten. Itu kereta Den Ayu Putri Kendedes. Oh iya? Kereta itu memakai bendera kecil dengan gambar bunga cempaka berwarna ungu. Berarti kereta dari Keputren. Juga muncul dari arah Keputren yang terletak di sebelah timur alun-alun ini. Berarti di dalam kereta itu ada Kendedes. Ya, siapa lagi kalau bukan beliau? Mau apa dia ke sini? Ya, mungkin ada kepentingan ke suatu tempat. Lewat ke sini sambil melihat-lihat suasana persiapan pesta Hari Raya Bulan Caitra. Iya. Dayang, Daulat Den Ayu Putri. Benar seperti apa yang kau katakan. Lihat di alun-alun itu. Orang-orang banyak sekali sibuk bekerja. Benar Den Ayu Putri. Mereka sedang bekerja mempersiapkan pesta Hari Raya Bulan Caitra yang akan dilangsungkan besok hari. Iya. Kusir Daruka, berhenti. Bagaimana, Den Ayu Putri? Berhenti? Ya, berhenti. Daulat, Den Ayu Putri. Mengapa Den Ayu Putri menghentikan kereta? Aku ingin turun. Turun? Ya, aku ingin jalan-jalan di alun-alun. Kotor Den Ayu Putri. Juga suasananya sangat sibuk. Puluhan pekerja, hilir mudik dan hiruk pikuk. Suasana yang kurang baik untuk pesiar. Sesekali aku ingin membaurkan diri dalam suasana yang semrawut. Tapi aku bosan dengan suasana Keputren yang sunyi dan lengang. Begitu-begitu saja terus-menerus dari hari ke hari. Hampir tidak ada perkembangan yang berarti. Tapi kita tidak membawa regu pasukan pengawal. Agaknya berbahaya bagi Den Ayu Putri berada di tengah-tengah orang banyak tanpa dikawal oleh regu pasukan pengawal. Mereka adalah rakyat Tumapel. Tidak mungkin mereka sampai hati mencelakai aku, junjungannya. Meskipun begitu, Den Ayu Putri tidak boleh berada terlalu dekat dengan orang yang jumlahnya sangat banyak. Kau lihat, Dayang, di alun-alun itu banyak sekali anggota pasukan Tumapel berkeliaran, hilir mudik ke sana kemari. Mereka sedang bertugas mengawasi para pekerja Den Ayu Putri. Mengapa harus takut? Sebab aku yakin, tanpa aku beri perintah, mereka akan segera bergerak menjaga keselamatan. Bila demikian, sebaiknya hamba yang turun terlebih dahulu untuk menghubungi prajurit-prajurit kadipaten itu agar mereka bersiaga menjaga Den Ayu Putri. Tidak perlu. Bagaimana, Den Ayu Putri? Tidak perlu. Ya, tanpa kita kasih tahu. Mereka semuanya sudah tahu. Aku datang. Sebab dengan melihat kereta yang kita naiki ini saja, mereka sudah tahu
bahwa kereta ini kereta Ken Dedes. Iya, dan Ayu Putri benar. Sebab beberapa prajurit terlihat berdatangan menuju ke sini. Ada apa dan Ayu Putri? Ken Arok. Ken Arok? Ken Arok ternyata ada di alun-alun itu bersama prajurit Kadipaten, sedang turut mengawasi pekerjaan besar itu. Dan dia memandang ke sini. Aku tidak jadi turun. Ya, sebaiknya dan Ayu Putri tidak usah turun dari kereta. Ya. Kusir Daruka, jalankan kereta. Ya, baik. Tidak usah. Bagaimana dan Ayu Putri? Tidak usah. Kereta tidak usah dijalankan. Biar di sini saja. Bukankah Den Ayu Putri tidak berkenan turun dari kereta? Jadi sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini. Jalankan titahku. Tetap di sini. Daulat Den Ayu Putri. Mengapa kereta Den Ayu Putri Ken Dedes itu berhenti? Kenapa heran? Mungkin saja Ken Dedes ingin melihat pekerjaan besar, mempersiapkan pesta hari raya bulan Caitra di alun-alun ini. Yang aku herankan, tadi nampak jelas Den Ayu Putri Ken Dedes sudah membuka pintu kereta dan akan turun dari kereta. Tapi tiba-tiba mandek. Tidak jadi. Sebab ada aku. Oh, ada kamu? Ya. Mungkin juga. Sebab sekilas aku lihat, Den Ayu Putri Ken Dedes melihat kamu. Dan begitu melihat kamu, langsung gugup, tertegun untuk beberapa saat. Lalu terburu-buru menutup pintu kereta. Dayang Rukmi, kok sudah kembali? Sebentar amat kau menyertai Dan Ayu Putri Ken Dedes pesiar naik kereta. Aduh, semakin gawat. Kenapa? Di alun-alun itu ada Ken Arok. Oh ya? Lalu? Tadinya, beliau mau turun dari kereta. Sudah membuka pintu kereta, dan kaki kanannya sudah menjulur keluar menginjak tangga kereta. Tapi, tiba-tiba meradek. Wajahnya mendadak jadi pucat. Kemudian, bersemu merah. Lalu, dengan gugup sekali, buru-buru masuk kembali. Dan, dengan tangan yang gemetar, menutup pintu kereta. Terus? Duduk kembali di dalam kereta, serta gugup dan salah tingkah. Selanjutnya, terus pulang? Kembali ke sini, ke Kaputren? Tidak. Tidak. Melihat keadaan seperti itu, ya, aku cepat-cepat menyuruh kusir kereta untuk segera menjalankan kereta. Tapi, dicegah oleh Den Ayu Putri Ken Dedes. Loh, dicegah? Itulah, aku sendiri bingung. Padahal, ketika beliau melihat Ken Arok menjadi sangat gugup dan membatalkan niatnya untuk turun dari kereta. Seharusnya beliau secepatnya pergi meninggalkan tempat itu. Seharusnya memang begitu, tapi kenyataannya tidak. Lalu, apa saja yang diperbuat selanjutnya oleh majikan kita itu? Nah, ini yang membuat semakin cemas. Maksudmu? Sambil dalam keadaan gugup dan salah tingkah, sesekali mengintip. Mengintip? Mengintip dari celah-celah jendela kereta, melihat keluar kepada Ken Arok. Semakin gawat. Majikan kita yang cantik itu benar-benar telah jatuh cinta pada Ken Arok. Waktu pulang dari alun-alun ke sini, di dalam kereta, beliau diam saja. Nampak jelas, baik di dalam hatinya maupun di dalam pikirannya, sedang berkecamuk 1000 macam perasaan. Masa bodoh lah. Urusan cinta memang paling ruwet. Tidak rakyat jelata, tidak wanita bangsawan. Kalau sudah kena penyakit cinta, habis. Ken Arok. Ya. Waktu kau berjumpa dengan Den Ayu Putri Ken Dedes di Taman Sari, di Keputren itu, apa saja yang kau perbuat? Pertanyaan kau tidak enak benar kedengarannya. Soalnya aku heran banget terhadap perilaku Ken Dedes ketika melihat kau tadi siang di alun-alun itu. Aku hanya memandangnya saja, lain tidak. Tidak mengeluarkan perkataan? Maksudku, barangkali berkata sesuatu kepada Ken Dedes saat itu. Tidak. Atau mungkin kau memperlihatkan sebuah sikap yang yang apa ya? Sebenarnya,
Aku hanya berdiri seperti patung, memandang kepada dia, sambil sedikit tersenyum. Sudah, cuma segitu saja. Dia ketakutan. Ketakutan? Aku kan bekas kepala perkumpulan pendekar uragan yang liar. Nah, Ken Dedes menjadi gugup dan gemetar. Mukanya jadi pucat karena takut. Takut dicekik oleh aku. Aku rasa tidak. Tidak. Perilaku yang diperlihatkan oleh Den Ayu Putri Ken Dedes yang seperti itu bukan karena merasa takut, tapi kalau tidak takut, ya jatuh cinta. Apa? Jatuh cinta? Iya, Ken Dedes jatuh cinta sama aku. Kau jangan gila, Ken Arok. Kalau jatuh cinta, apa urusannya dengan kau? Kau jangan main gila dengan perempuan yang sudah punya suami. Kau akan dikutuk oleh dewa. Ini bukan perkara main-main, Ken Arok. Ini perkara sebuah dosa. Pikiran kau yang kotor. Pikiranku yang kotor? Aku cuma ngomong. Kemungkinan besar Ken Dedes jatuh cinta sama aku. Tapi pikiran kau sudah melayang terlalu jauh. Padahal pikiranku tidak sampai sejauh dan seburuk seperti itu. Soalnya aku takut, Ken Arok. Karena Ken Dedes adalah istrinya Tunggul Ametung, penguasa Tumapel, junjungan kita semua. Itu semua orang tahu. Sedangkan kau orang baru, Ken Arok. Tunggul Ametung sangat baik terhadapmu. Kau diberi kedudukan yang tinggi dan terhormat. Nah, bagaimana jadinya kalau kebaikan Tunggul Ametung kau abaikan begitu saja? Kebo Ijo, bagaimana kalau aku berkata terus terang pada Tunggul Ametung bahwa aku mencintai Ken Dedes, istrinya? Lantas aku mau ambil Ken Dedes untuk aku jadikan istriku. Ya, mudah-mudahan perkataanmu itu hanya sebuah lelucon, Ken Arok. Kalau aku bersungguh-sungguh? Kau jangan membuat malapetaka. Supaya tidak terjadi malapetaka, secara terang-terangan akan aku datang ke Tunggul Ametung untuk bertarung. Perang tanding 1 lawan 1. Disaksikan oleh orang-orang penting di Tumapel. Jadi sifatnya pertarungan yang resmi. Kalau Tunggul Ametung kalah, Ken Dedes jadi istriku. Dan sekaligus aku menggantikan Tunggul Ametung menjadi adipati, penguasa Kadipaten Tumapel ini. Kenapa kau jadi linglung seperti itu, Ken Arok? Kau tidak gila, bukan? Apa susahnya jadi adipati? Aku juga bisa. Jangan keras-keras. Nanti ada yang dengar. Kau bisa celaka, Ken Arok. Siapa saja yang mau jadi adipati, silakan. Tapi harus bertarung dulu dengan aku. Siapa yang menang, dialah yang jadi adipati Tumapel. Sudah. Jangan diteruskan omongan gila seperti itu. Aku jadi ngeri mendengarnya, Ken Arok. Kau ini Kebo Ijo. Den Ayu Putri. Ya, ada apa, Dayang? Den Ayu Putri suka kepada Ken Arok. Mengapa kau tanyakan itu? Sebab, maaf Den Ayu Putri, semenjak pertemuan yang terjadi di Taman Sari itu, Den Ayu Putri berubah. Oh ya? Aku berubah? Biasanya, Den Ayu Putri tidak suka bersolek. Tapi, akhir-akhir ini gemar berdandan. Bahkan hampir tiap hari membuat baju baru. Selain itu, Den Ayu Putri yang biasanya tenang dan alim menjadi sedikit lincah dan ceria. Ternyata kau rajin memperhatikan aku, Dayang. Bagaimana hamba tidak memperhatikan Den Ayu Putri? Kalau setiap hari selalu berada di dekat Den Ayu Putri. Ya, kau Dayang yang paling dekat dengan aku. Dan yang paling aku percaya. Sehingga aku tidak khawatir kalau rahasia hatiku akan bocor keluar. Karena kau sebarluaskan kepada orang lain. Hamba bersumpah setia kepada Den Ayu Putri. Hamba bersedia dihukum pancung bila mana tidak mampu menjaga semua apa yang menjadi rahasia Den Ayu Putri. Terima kasih, Dayang. Aku sayang kepadamu. Daulat Den Ayu Putri. Menurutmu, apakah Ken Arok itu seorang laki-laki yang tampan? Pertanyaan itu seharusnya Den Ayu Putri sendiri yang menjawabnya. Mengapa begitu? Sebab, selain hamba, semua orang Tumapel tidak ada yang menyangkal bahwa Ken Arok adalah laki-laki yang tampan. Jadi, hanya Den Ayu Putri yang belum memberikan pendapat. Ya,
Memang aku akui, dia tampan. Karena tampan itukah Den Ayu Putri suka kepada Ken Arok? Apakah aku tidak boleh menyukai laki-laki lain? Ya, bila hanya sebatas suka, tentu saja boleh. Akan tetapi, hendaknya berhenti sampai di situ saja. Mengapa harus berhenti pada rasa suka semata? Dan Ayu Putri ingatlah, Dan Ayu Putri telah bersuami. Dan Ayu Putri bukan wanita sembarangan. Akan tetapi, istri seorang adipati. Kalau aku perempuan biasa, aku boleh bercinta dengan laki-laki lain, begitu? Sama sekali tidak boleh, karena hak milik tidak pandang bulu. Ya, dengan kata lain, perempuan dari lapisan mana saja, baik dari kalangan rakyat jelata ataupun kalangan kaum bangsawan, bila sudah punya suami, dirinya seutuhnya sudah menjadi hak milik suaminya masing-masing. Dan tidak boleh dijama oleh laki-laki lain. Ya, aku pun sadar bahwa aku sudah jadi milik suamiku, Tunggul Ametung. Namun bayangan wajah Ken Arok selalu hadir di pelupuk mataku. Itu wajar, karena Den Ayu Putri menyukai Ken Arok. Artinya, Den Ayu Putri telah terpikat oleh Ken Arok. Akan tetapi, biarkanlah dia tetap menjadi bayangan. Dan jangan biarkan menjadi wujud yang nyata. Sebab, hal itu akan mengundang setan untuk berkiprah dengan leluasa di dalam diri Den Ayu Putri. Kalau begitu, di dalam diriku ini sudah ada setan, tapi belum merajalela. Begitukah maksud perkataanmu? Bahwa sebenarnya lah, saat ini Den Ayu Putri sudah dirasuki setan, tapi masih berupa bisikan yang halus. Dan agar supaya setan itu tidak sampai merajalela, lalu berkiprah dengan semena-mena, Den Ayu Putri sendirilah yang harus sanggup mendupa setan itu. Caranya mudah saja, setiap saat selalu sadar, itu saja. Kau hanyalah seorang dayang yang tak lebih dari seorang pelayan. Tapi kau memiliki kesanggupan untuk menjabarkan perihal yang pelik, sehingga membuat kata-katamu bersayap dan penuh makna. Tak kalah dengan gadis-gadis bangsawan yang memperoleh pendidikan tinggi. Sebenarnya sepele saja Den Ayu Putri. Sepele? Iya, asal rajin mendengarkan fatwa dan wejangan para begawan, semuanya akan beres. Oh ya? Setiap hari pertama pada bulan kedua tahun Saka, di pendopo Balai Paseban, yang letaknya di samping Keputren, selalu diadakan wejangan oleh begawan Puruhita. Dan hamba secara diam-diam selalu meluangkan waktu untuk mendengarkannya. Kau rajin, pantas kau pintar. Adinda Ken Dedes. Kakanda Tunggul Ametung. Ada apa? Adinda nampak termenung. Tidak ada apa-apa. Adakah sesuatu yang merisaukan hatimu sehingga kau menjadi termenung dan bersedih hati? Tidak ada apa-apa, Kanda. Mungkin sudah lama kita tidak mencari hiburan, sehingga Adinda menjadi bosan terkurung terus di dalam kamar. Tidak juga, Kanda. Maksudku, kalau Adinda sedang gundah, adalah sesuatu hal yang sangat kebetulan. Kebetulan? Besok, aku akan pergi ke Taman Baboji. Oh, benarkah, Kanda? Iya, sudah lama aku tidak bercengkerama di Taman Baboji. Saya ingin sekali turut serta. Aku sudah menduga pasti kau akan gembira, karena memang sudah lama tidak pesiar sambil bercengkerama di tempat-tempat yang pemandangannya indah. Ya, benar, Kanda. Kakanda terlalu sibuk sehingga melupakan waktu, baik untuk istirahat maupun untuk pesiar. Oh, maafkan Kakanda, Adinda Ken Dedes. Kakanda terlalu tenggelam dalam kesibukan bekerja, sehingga sering lalai, kurang memperhatikanmu. Tidak apa-apa, Kanda. Saya mengerti. Sebagai adipati, pekerjaan Kakanda sangat berat. Oh, memang. Tapi besok aku benar-benar ingin pesiar, menikmati alam yang nyaman di Taman Baboji bersamamu. Daulat, Kakanda. Beres. Apanya yang beres?
Taman Baboji ini sudah dijaga dengan ketat oleh anak buahku, regu pasukan pengawal Kadipaten. Kau tempatkan di mana saja anak buahmu itu? Di setiap tempat yang dianggap rawan, aku menempatkan mereka. Aku rasa tidak usah dijaga pun tidak akan terjadi apa-apa. Belum tentu juga, Ken Arok. Lebih dari itu, kita harus sedia payung sebelum hujan. Tidak ada ruginya kalau kita berjaga-jaga. Ya, kalau ada bahaya tanpa terduga, Ken Arok. Apakah Tunggul Ametung punya musuh? Tidak. Kalau tidak punya musuh, kenapa harus dijaga begitu ketat? Tidak punya musuh bukan berarti sudah aman. Apalagi bagi Tunggul Ametung, orang yang paling penting di Tumapel. Berapa lama Tunggul Ametung dan Ken Dedes berada di Taman Baboji ini? Hanya 1 hari saja. Nanti sore sudah kembali ke Kadipaten. Siapa yang membangun Taman Baboji ini? Empu Sarpaka, ahli pembuat taman hiburan dari Kediri. Aku angkat jempol untuk Empu Sarpaka. Dia benar-benar seorang ahli membuat taman pelancongan. Bukit Baboji yang kecil ini disulap menjadi sebuah taman pelancongan yang indah. 3 buah rumah pesanggerahan itu sangat bagus. Sangat cocok sebagai tempat peristirahatan. Tapi sayang, Taman Baboji yang sangat indah ini letaknya terlalu jauh dari pusat kota. Sehingga para pengunjung harus mengeluarkan ongkos yang besar untuk dapat melancong ke sini. Sehingga hal tersebut membuat Taman Baboji ini menjadi tempat hiburan yang mahal. Yang hanya terjangkau oleh orang-orang kaya. Sedangkan rakyat kecil cuma bisa gigit jari. Kebo hijau! Hei, Kebo hijau! kenapa Tamtama itu berteriak-teriak? Mungkin Tunggul Ametung sudah datang. Punggawa, mereka sudah datang. Kanjeng Aku Tunggul Ametung maksudmu? Benar. Saya melihat kereta Kanjeng Aku Tunggul Ametung bergerak di kaki bukit, diiringi oleh 1 regu pasukan pengawal. Baik. Kau segera kembali ke tempat tugas. Siaga. Suara derap kaki puluhan kuda dan roda kereta sudah kedengaran. Sebentar lagi mereka akan tiba di sini, Ken Arok. Iya. Lalu kita kemana? Di sini saja? Atau berdiri di sana, di tempat perhentian kereta, untuk menyambut Tunggul Ametung? Kau lihat barisan dayang itu, Ken Arok? Sejak tadi aku sudah melihat mereka. Dayang-dayang Kadipaten itu berdiri bergerombol sambil bercakap-cakap di sana, di tempat perhentian kereta. Nah, merekalah yang bertugas menyambut Kanjeng Aku bersama Ken Dedes istrinya. Membuka pintu kereta, lalu mengiringkannya ke rumah pesanggerahan, kemudian menyiapkan hidangan. Jadi kita di sini saja? Ya. Nah, itu mereka datang. Iya. 2 buah kereta kuda yang berada di belakang kereta Tunggul Ametung. Siapa mereka? 2 orang pembesar Kadipaten bersama keluarganya yang turut berlibur di sini. Iya. Nah, rombongan itu sudah berhenti. Iya. Dan barisan dayang itu pun bergerak mendekati kereta Kanjeng Aku Tunggul Ametung. Seorang dayang maju untuk membuka pintu kereta. Ken Dedes ada di dalam kereta itu, bukan? Tentu saja. Sebab kalau Tunggul Ametung sedang berlibur di Taman Baboji, selalu bersama dengan Ken Dedes. Aku ingin tahu sekali lagi, bagaimana perilaku dia kalau melihat aku ada di sini. Aku harap tidak akan menampakkan perilaku yang sekiranya dapat menimbulkan kecurigaan pada diri Tunggul Ametung. Daulat Kanjeng Aku beserta Den Ayu Putri, selamat datang di Taman Baboji. Ya, terima kasih Dayang. Mari Adinda Ken Dedes, kita turun dari kereta. Daulat Kakanda. Silakan Adinda turun terlebih dahulu. Daulat Kakanda. Nah, pintu kereta sudah dibuka. Tunggul Ametung dan Ken Dedes sudah bersiap-siap akan turun dari kereta. Iya, memang cantik sekali wanita itu. Tubuhnya ramping, kulitnya putih dan bersih, tenang dan anggun.
Sama sekali tidak pantas bersanding dengan Tunggul Ametung. Memangnya kenapa, Ken Arok? Tunggul Ametung sebenarnya tidak jelek. Cukup ganteng sedikit. Tapi badannya yang jelek, gemrot. Kepalanya botak dan perutnya buncit. Jadi seharusnya Ken Dedes pantas bersanding dengan siapa? Apakah denganmu? Iya, sebab aku tampan dan badanku bagus, kekar. Sesuai dengan tubuh Ken Dedes yang ramping. Hus, tertawa jangan keras-keras. Hah? Orang-orang pada menoleh ke sini. Tuh, lihat. Mereka mulai turun. Dan rupanya Ken Dedes yang akan turun dari kereta terlebih dulu. Iya. Langkahnya agak mandek. Sebab kainnya nyangkut di pintu kereta. Beliau kurang hati-hati rupanya. Kainnya nyangkut di pintu kereta. Sehingga kainnya tersingkap sampai ke atas. Aduh, betapa mulusnya betis Ken Dedes. Baru sekali ini aku melihatnya, Ken Arok. Hei, kebaya Ken Dedes itu menyangkut kena apa? Hah? Sampai susah sekali dibukanya. Wah, si Dayang itu ngawur. Maksudnya mau melepaskan kebaya Ken Dedes, malah sebaliknya, semakin menaikkannya ke atas. Aduh, Ken Dedes jadi sangat gugup. Dan si Dayang juga ikut-ikutan gugup. Oh, apakah aku tidak salah lihat? Kenapa bisa begitu? Kenapa kau ini, Ken Arok? Kenapa kau tiba-tiba jadi begitu? Wajahmu pucat, badanmu gemetar, dan napasmu tersendat-sendat begitu. Aku... Baru melihat segitu saja, sudah gemetar. Apakah baru sekali ini kau melihat betis wanita? Tapi tidak mungkin. Kau sebagai bekas pendekar yang urakan lagi, pasti tentunya sudah biasa bermain cinta dengan perempuan. Sehingga sudah terbiasa melihat pemandangan yang istimewa. Seperti yang tadi kau lihat waktu kain kebaya Ken Dedes tersingkap sampai ke betis. Ya kan? Tapi aneh. Aneh? Ya. Apakah karena Ken Dedes seorang wanita bangsawan yang cantik jelita? Sehingga berbeda dengan wanita lainnya? Aku rasa tidak, Ken Arok. Sama saja, baik wanita bangsawan maupun wanita biasa, keadaannya akan sama saja. Sudahlah, lupakan semuanya. Tuh, mereka sudah turun semuanya dari kereta. Tunggul Ametung dan Ken Dedes sudah berjalan menuju ke rumah pesanggerahan, diiringkan oleh dayang-dayang. Tuh, iya. Ayo, kita ke sana. Berjaga-jaga di depan rumah pesanggerahan itu. Iya. Tunggul Ametung dan Ken Dedes sedang istirahat di dalam rumah pesanggerahan bersama dengan beberapa pejabat tinggi lainnya. Sebentar lagi mereka akan turun untuk pesiar jalan-jalan melihat keindahan Taman Baboji. Kenapa kau jadi melamun begitu, Ken Arok? Termenung seperti orang bingung. Kebo Ijo, aku memang sering bermain cinta dengan perempuan-perempuan cantik. Dan melihat pemandangan yang paling istimewa pun pada diri perempuan. Aku sudah terbiasa melihatnya. Tapi Ken Dedes lain sama sekali. Mengandung mukjizat. Mukjizat? Iya, betis Ken Dedes mengandung mukjizat. Ngomong apa kau ini, Ngomong apa? Betis Ken Dedes bersinar. Apa? Bersinar? Iya. Betis Ken Dedes memancarkan sinar. Sinar yang berkilau-kilauan memancar dari betis Ken Dedes. Kok ini ada-ada saja, Ken Arok? Memangnya Ken Dedes itu patung berlian apa? Sehingga betisnya bisa bersinar. Apakah kau tidak melihatnya? Aku melihatnya dengan jelas. Sebab kain kebaya Ken Dedes memang tersingkap. Tapi, ya, begitu saja. Tidak ada sinar apa-apa. Setitik sinar yang paling kecil sekalipun, aku tidak melihatnya. Kalau begitu, kita bertanya kepada yang lainnya. Jangan, Ken Arok. Malu. Nanti jadi geger. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin meyakinkan diriku sendiri
yang melihat sinar itu? Atau ada lagi orang lain? Banyak sekali yang menyaksikan adegan tadi itu. Semua dayang melihatnya, juga beberapa orang prajurit Kadipaten. Nah, kita bagi. Aku bertanya kepada dayang-dayang, dan kau kepada para prajurit Kadipaten. Iya, baiklah. Tapi sebaiknya dilakukan secara berbisik-bisik, supaya tidak gempar. Iya. Lihatlah Adinda Kendedes, pohon Brahmasta yang berjejer-jejer itu, yang kita tanam setahun yang lalu, sekarang sudah tumbuh dengan subur. Ya, cepat sekali tumbuhnya pohon itu. Daun-daunnya sangat lebat, rindang sekali, menambah keindahan Taman Bapuci ini, Kanda. Taman Bapuci ini terkenal sangat indah. Banyak orang-orang dari tempat yang jauh datang melancong ke sini, terdorong hasrat ingin membuktikan kebenaran berita tentang Taman Baboji yang sering diibaratkan sebagai Taman Indraloka di Kahyangan. Daulat, Kanda. Sekarang marilah kita pergi ke telaga, naik sampan sambil melihat ikan-ikan yang berenang warna-warni di air telaga yang bening. Daulat, Kanda. Baido, bagaimana? Tidak ada. Hah? Tidak ada? Tidak ada bagaimana? Tak seorang pun yang mengalami penglihatan seperti kamu. Aku juga begitu. Semua orang yang aku tanya, dayang-dayang, para pelayan, bahkan tukang membersihkan taman, aku tanyai. Memang semuanya melihat peristiwa adegan yang menggiurkan itu. Tapi tak satu pun yang melihat pancaran sinar mujizat. Berarti hanya kau sendiri yang melihatnya, Kenaro. Ya, hanya aku sendiri yang melihat sinar mujizat yang memancar dari betis Kendedes. Sudahlah, lupakan saja. Ayo, kita ke telaga. Ada apa di sana? Kanjeng aku Tunggul Ametung bersama Den Ayu Putri Kendedes akan bersampan di telaga itu. Aku tidak ikut. Kenapa? Aku akan pergi. Pergi? Pergi kemana? Ke desa Taloka. Mau apa kau pergi ke sana, Kenaro? Mau menemui Begawan Loh Gawe. Untuk keperluan apa? Untuk menanyakan perihal yang sangat aneh dan ajaib yang aku alami ini. Rupanya kau benar-benar penasaran. Aku harus mencari jawaban dari semuanya ini. Apa artinya? Apakah Kendedes itu titisan bidadari Supraba dari Kahyangan? Ataukah titisan Batara Dewi Ratih, istrinya Batara Dewa Kamajaya? Ataukah titisan Batara Dewi Parwati, istrinya Batara Dewa Siwa? Ataukah titisan Batara Dewi Saci, istrinya Batara Dewa Indra? Ataukah titisan Batara Dewi Laksmi, istrinya Batara Dewa Wisnu? Ataukah titisan siapa? Aku harus tahu. Ken Arok. Begitu istimewakah perkara ini, sehingga pikiranmu terganggu, ha? Dengar, Kebo Ijo. Mengapa hanya aku sendiri yang mengalami? Dan mengapa orang lain tidak? Nah, sampai ke ujung dunia, aku akan mencari jawaban dari keajaiban ini. Sampai sejauh itukah tekadmu, Ken Arok? Bagaimana? Nah, bagaimana murid-muridku? Bakti. Apakah kalian sudah paham dengan mata pelajaran yang barusan aku ajarkan? Paham. Prajefta, mengapa kau diam? Apakah kau belum paham? Guru, mata pelajaran yang barusan guru ajarkan, saya dapat memahaminya. Akan tetapi, mata pelajaran yang kemarin masih mengganggu pikiran saya. Pelajaran karma amamadangi. Benar, guru. Ilmu karma amamadangi tidak bisa dipelajari dengan sekali lewat, melainkan harus dipelajari berulang-ulang. Barulah kau akan bisa memahami isinya. Dapatkah guru mengulanginya sekali lagi? Jangan ingin cepat bisa, Pradefta. Pelan-pelan saja. Bacalah bukunya berulang-ulang.
Karena setiap ucap yang terdapat di dalam ilmu karma Amamadangi mengandung arti yang khusus. Bakti Guru. Nanti bila saatnya tiba, aku sendiri yang akan memanggilmu untuk menyempurnakan bagian-bagian mana saja yang belum kau pahami. Bakti Guru. Rupanya hari ini kita kedatangan tamu dari jauh. Pradevta, coba kau lihat keluar. Siapa yang datang? Bakti Guru. Guru, bagaimana Pradevta? Siapa yang datang? Seorang kesatria. Wajahnya amat tampan, menunggang seekor kuda putih yang tinggi dan tegap. Seorang kesatria. Murid-muridku. Bakti Guru. Pelajaran hari ini kita tunda dulu. Sebab kita kedatangan seorang tamu yang nampaknya tamu istimewa. Tempat ini segera dikosongkan dan kalian boleh kembali ke pendokan dan istirahat. Bakti Guru. Nah, murid-muridku semuanya sudah keluar. Dan ruangan ini, tempat aku memberikan pelajaran, sudah kosong. Mia, sebaiknya aku persilahkan saja tamu yang menunggu di luar itu untuk segera masuk. Kepada tamu yang berada di luar, silahkan masuk. Apakah di dalam bisa dilakukan perundingan 4 mata? Betapa hebatnya tenaga dalam dimiliki oleh orang itu. Dia berkata dengan biasa saja, tidak berteriak, tapi suaranya terdengar dekat sekali. Seolah-olah dia berkata di dekat telingaku dan bergema. Gema suaranya memenuhi seluruh ruangan ini, bahkan sampai jauh ke segala arah. Aku berhadapan dengan seorang tamu yang sangat dikjaya. Baiklah, aku persilahkan dia masuk. Perundingan 4 mata bisa segera dimulai. Silahkan masuk. Aku sudah berada di dalam. Ken Arok. Kau membuat aku terkejut. Apa kabar Rama Begawan Brahmana Lohgawe? Oh, anakku Ken Arok. Lama sekali kau tidak datang ke sini. Maafkan saya, Brahmana Lohgawe. Sayalah anak angkatmu yang tidak tahu membalas budi. Tidak apa, Ken Arok. Melihat kau dalam keadaan sehat dan segar bugar, aku sangat bahagia. Berkat doa Rama Begawan, saya selalu sehat dan selamat. Syukurlah. Bagaimana keadaan Rama Begawan selama ini? Baik-baik saja, Ken Arok. Saya gembira mendengarnya. Dan saya lihat murid-murid Rama Begawan semakin banyak. Iya. Mereka anak-anak remaja yang datang dari sekitar desa Taloka ini saja. Iya, mudah-mudahan mereka semuanya berhasil menjadi orang yang arif dan bijaksana dan berguna bagi masyarakat. Tidak seperti saya, murid yang paling bandel sehingga menjadi orang urakan yang liar. Ken Arok, kau adalah muridku yang paling bandel. Selalu membangkang terhadap semua perintahku dan menentang segala ajaranku. Tapi aku tahu
Semua itu diakibatkan oleh watakmu yang selalu serba ingin tahu dan tidak pernah merasa puas terhadap segala hal. Benar, Rama Begawan. Di dunia ini terlalu banyak yang tidak bisa diungkapkan dengan jelas sampai tuntas. Saya tidak mampu membongkar rahasia alam semesta ciptaan yang maha kuasa. Sehingga kadang-kadang saya kehilangan pegangan karena hilang akal. Anakku Ken Arok, itulah keistimewaanmu yang merupakan kelebihanmu dari semua murid-muridku. Karena kau memiliki sebuah hasrat luhur yang menjurus kepada kesempurnaan. Itulah makanya meskipun kau bandel dan berandalan, aku jadikan anak angkat. Daulat Rama Begawan. Maka ketika aku mendengar bahwa kau jadi pendekar urakan yang ganas dan liar, tapi aku tidak heran. Karena itu kau lakukan terdorong oleh rasa ingin tahu yang meledak-ledak di dalam dirimu. Dan aku yakin bahwa pada suatu saat kau akan meninggalkan duniamu itu. Karena telah muncul dorongan hasrat yang baru di dalam dirimu untuk menjamah dunia lain yang belum pernah kau selami. Benar, Rama Begawan. 1 tahun yang lalu, saya mengundurkan diri dari pendekar urakan. Lalu mengabdi kepada Kanjeng Akuwu Tunggul Ametung di Tumapel. Dan saya diterima dengan baik. Syukurlah. Aku gembira sekali mendengarnya. Lalu, apakah di Tumapel kau sudah menemukan apa yang kau cari? Untuk maksud itulah saya datang ke sini, Rama. Hendak memohon petunjuk dan wejangan dari Rama Begawan. Apakah selama ini kau sudah lupa kepada Sang Maha Pencipta? Tidak, Rama Begawan. Setiap pada saatnya tiba, saya selalu berdoa mohon perlindungan agar dijauhkan dari segala mara bahaya. Mohon berkah dan keselamatan. Sekaligus pula mohon petunjuk bagi langkah saya di dalam mengarungi perjalanan hidup. Bagus. Sebab dengan selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa, kau akan sadar kepada jalan yang lurus. Daulat Rama Begawan. Nah, sekarang marilah kita pergi keluar sambil berjalan-jalan, menghirup udara segar dan menikmati pemandangan alam yang indah. Aku akan mencoba memecahkan perkara yang sedang kau hadapi. Daulat Rama Begawan. Kita sudah berjalan-jalan mengelilingi padepokan. Badan kita menjadi segar karena telah menghirup udara yang bersih. Dan pikiran kita menjadi terang karena telah menikmati pemandangan alam yang indah dan nyaman. Saya jadi teringat pada masa lalu, ketika saya tinggal di padepokan ini menjadi murid Rama Begawan. Dan betapa nakalnya saya waktu itu, sehingga teman-teman saya menjuluki saya si Angrok, anak nakal. Sekarang pun kau masih nakal, bukan? Ya, marilah kita duduk di bawah pohon yang rindang itu. Di sana kita akan bicara lebih mendalam. Daulat Rama Begawan. Nah, coba kau jelaskan. Ada apa yang membuat dirimu menjadi gelisah? Saya telah menyaksikan sebuah keajaiban, Rama Begawan. Keajaiban yang kau lihat itu, apakah terjadi pada alam semesta, atau pada makhluk hidup, atau mungkin pula pada makhluk yang sudah mati? Pada makhluk hidup. Pada hewan, atau pada diri manusia? Pada diri manusia. Laki-laki atau perempuan? Perempuan.
Dari kalangan rakyat jelata atau kaum bangsawan? Kaum bangsawan. Masih gadis atau sudah punya suami atau sudah janda? Punya suami. Berarti suaminya itu kaum bangsawan juga yang punya kedudukan tinggi. Kedudukannya paling tinggi di Tumapel. Kalau begitu, dia adalah Tunggul Ametung. Dan wanita yang kau maksudkan adalah Ken Dedes. Betul, Rama Begawan. Tepat sekali. Kau menyaksikan keajaiban apa pada diri Ken Dedes? Betisnya menyala. Sebuah sinar yang berkilau-kilauan memancar dari betisnya. Kau anak nakal, Ken Arok. Kau menyaksikan sinar mujizat itu ketika kau melihat Ken Dedes sedang mandi atau mengintipnya ketika dia sedang berganti pakaian atau sedang... Tidak sengaja, Rama Begawan. Tidak sengaja? Di hadapan manusia banyak. Oh iya? Di Taman Baboji. Sedang pesiar? Benar. Naik kereta bersama suaminya, Tunggul Ametung. Ketika hendak turun dari kereta, kainnya tersangkut pada pintu kereta hingga tersingkap. Saat itulah saya menyaksikan sebuah keajaiban. Saya tahu benar, saat itu Ken Dedes sedang gugup. Gugup karena melihat saya. Benarkah begitu? Ya. Ketika itu, kereta yang dinaikinya memasuki Taman Baboji. Melalui jendela kereta, Ken Dedes dapat melihat kepada saya. Dan dia menjadi gugup. Karena ada Tunggul Ametung yang duduk di sampingnya. Dia berusaha menutupi kegugupannya itu. Itulah makanya ketika turun dari kereta, karena gugup, menjadi salah injak, hampir terpeleset, sehingga kainnya tersangkut. Waktu itu sedang banyak orang. Dan semuanya dapat menyaksikan betapa mulusnya betis Ken Dedes yang nampak jelas karena kainnya tersingkap. Akan tetapi, yang melihat sinar mujizat itu hanya saya sendiri. Itulah yang membuat saya gelisah, Rama Begawan. Apa maknanya dari semua itu? Perempuan yang betisnya menyala, memancarkan sinar yang berkilau-kilauan, adalah perempuan istimewa yang dinamakan Ardana Reswari. Ardana Reswari? Iya, Ken Dedes adalah termasuk jenis wanita yang bernama Ardana Reswari. Apa maknanya, Rama Begawan? Siapapun yang menjadi suami Ken Dedes, maka dia akan menjadi seorang raja yang besar. Karena dialah yang akan melahirkan manusia, yang kelak di kemudian hari, keturunannya akan menjadi raja-raja besar. Rama, bila Ken Dedes merupakan wanita Ardana Reswari yang akan menurunkan raja-raja besar, tentunya dia titisan Dewata. Tidak Ken Arok. Tidak. Ken Dedes bukan titisan siapa-siapa. Dia hanyalah semata-mata menjadi perempuan pilihan dewa. Terima kasih, Rama Begawan. Sekarang hati saya sudah lega. Kau akan kembali ke Tumapel? Betul. Apakah memang perlu dan harus kau kembali ke Tumapel? Ya, saya merasa pengabdian saya belum tuntas di Tumapel. Kalau itu sudah merupakan tekadmu, lakukanlah. Saya mohon pamit, Rama Begawan. Berangkatlah, Ken Arok, anakku. Aku akan selalu berdoa untuk kesejahteraanmu. Terima kasih, Rama Begawan. Begitulah kisahnya, Kunti. Selanjutnya, apa yang diperbuat oleh Ken Arok? Bukankah kau sudah tahu
bahwa Tunggul Ametung tewas oleh keris Empu Gandring. Yang termasyhur itu. Iya, cerita itu sangat terkenal di masyarakat. Kalau sudah tahu ya sudah. Tapi mengapa harus tewas ya? Karena sebagai pelaksanaan dari kutukan Begawan Purwa, yaitu ayah kandung Ken Dedes, yang mengatakan bahwa Tunggul Ametung akan mati ditikam oleh keris Mukjizat. Nah, keris Mukjizat yang dimaksud itu adalah keris Empu Gandring. Iya ya. Kau memperoleh cerita tentang Ken Arok yang seperti itu dari mana? Sama dengan kau? Sama dengan aku. Iya. Kau tahu nama Ken Arok dari siapa dan dari mana? Dari membaca buku sejarah yang mengisahkan orang-orang yang hidup pada zaman dahulu kala. Ditambah oleh teman-teman yang sering mendongeng tentang Ken Arok. Nah, aku juga seperti kau. Iya ya. Hebat benar ya Ken Arok itu. Iya. Padahal dia hidup pada ratusan tahun yang silam. Tapi masih terkenal sampai sekarang. Iya. Bahkan kita yang hidup pada zaman sekarang sangat kenal dengan kisah Ken Arok. Iya. Ternyata sudah pagi. Iya. Terlalu asik mendengarkan cerita Ken Arok sampai lupa waktu. Semalam suntuk kita bercerita tentang Ken Arok. Tapi aku senang. Ayo, kita bereskan semua barang-barang. Kita segera mendaki ke puncak. Padang pasir ini luas banget ya. Iya. Sejauh mata memandang, hanya hamparan pasir yang terlihat. Padang pasir ini berbatas kaki bukit. Benar. Sebab dikelilingi oleh gunung-gunung. Dingin banget. Ya, untunglah kau membawa perlengkapan yang cukup, sehingga tidak membeku. Seandainya kau tidak memberitahu aku bahwa kalau mau mendaki ke puncak gunung harus membawa perlengkapan yang cukup, mungkin aku sudah mati beku. Apalagi tadi malam, dinginnya kelewatan. Mendaki gunung adalah pekerjaan yang menyenangkan, karena sangat mengasihkan. Tapi kalau dilakukan dengan serampangan, akan membahayakan keselamatan jiwa. Karena di balik keindahan alam yang mempesona, tersembunyi keganasan alam yang kejam, yaitu hawanya yang terlalu dingin dan terdapat jurang-jurang yang curam, yang sewaktu-waktu bisa merenggut nyawa kita kalau terpeleset karena lengah. Iya. Kuda-kuda itu pada diam semuanya. Apakah mereka kedinginan? Tidak akan mati karena tidak tahan menahan hawa yang terlalu dingin? Jangan cemas, Kunti. 4 ekor kuda yang kita bawa sampai ke puncak Gunung Lecar ini tidak akan mati. Sebab kekuatan kuda berlipat ganda dari kita. Iya. Ayo, jalan terus. Perlahanan saja. Iya. Bentar. Ya. Jalanannya semakin menyempit ya. Iya. Sebab kita hampir mendekati kawah. Kawah? Iya. Nah, itu sudah kelihatan. Kunti, inilah kawah yang aku ceritakan itu. Ngeri. Ya, lebar dan menganga, serta sangat dalam. Seluruh dindingnya batu cadas yang keras. Kalau tergelincir, lalu jatuh ke dalam kawah itu, habislah tubuh kita. Hancur luluh di lumat dinding batu cadas yang runcing. Cukup? Cukup apanya? Melihat keangkeran kawah itu. Cukup. Kalau begitu, ayo. Kita melanjutkan perjalanan lagi. Sebentar. Ada apa lagi? Melihat kawah sudah. Tapi melihat pemandangan secara keseluruhan, belum. Ya, boleh. Mumpung sekarang berada di puncak, kau bisa melahap seluruh pemandangan yang nampak dengan jelas terhampar di alam sekeliling kita. Sudah cukup. Puas? Puas. Ayo jalan. Yuk. Sayang, kita sampai di sini pada siang hari. Tapi kalau pada sore hari... Memangnya kenapa? Ya, pada sore hari kita bisa melihat matahari terbenam. Oh ya? Ya, pada waktu matahari terbenam, di arah barat itu nampak sangat indah dilihat dari sini. Kalau begitu, kita tunggu sampai sore. Ya, sekarang masih siang. Berdiam diri menunggu sesuatu di sebuah tempat yang keadaan alamnya seperti ini sangat tidak menguntungkan. Iya, benar juga. Tempat kita berpijak ini sempit sekali dan tanahnya licin. Iya, dan tidak ada pohon secuil pun. Sehingga sangat terbuka dan angin mulai terasa makin kencang. Dan bukan mustahil akan datang badai. Kita bisa terhempas ke dalam jurang yang menganga di kiri dan kanan kita. Iya, menakutkan sekali keadaan alam di sini.
Tidak bersahabat. Lagi pula kita datang ke sini bukan untuk melihat matahari terbenam, melainkan untuk mencari Lasmini. Iya, benar. Ayo, kita perlahan-lahan berjalan menuruni lereng tebing puncak Gunung Lejar ini, menuju ke bagian gunung ini yang di sebelah timur. Kuda-kuda ini sekarang berbunyi. Hati-hati, mereka ketakutan. Kau kendalikan tali kekang 1 ekor saja, biar yang 3 ekor lagi aku yang menjaganya. Iya. Kunti, kita sudah berada di bagian timur. Keadaan alamnya juga lain. Di sini juga nampak banyak pohon-pohon dan hawanya sudah tidak terlalu dingin seperti tadi. Sebab kita sudah mendekati desa Panitikan. Itulah yang aku cari. Maksudmu? Kau lihat, bangunan yang ada di bawah sana. Bangunannya tidak kelihatan. Cuma puncak atapnya yang tersembul di antara lebatnya pepohonan. Iya, itu adalah kuil. Kuil? Iya. Kuil apa namanya? Kuil Sonargaon. Seperti nama India. Memang, Sonargaon adalah nama sebuah kota di India yang terletak di wilayah Bengali bagian selatan. Lalu, kenapa kuil itu diberi nama Sonargaon? Apa hubungannya dengan kota Sonargaon yang letaknya sangat jauh itu di Bengali? Benar. Kata orang-orang di sekitar sini, yang mendirikan kuil itu seorang perantau dari Sonargaon. Perantau atau pelarian? Pelarian? Kalau bukan pelarian, untuk apa jauh-jauh datang ke sini? Maksudmu?